Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Salasabita dengan NIM 1062108. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alam kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah suatu rentang proses panjang. Dalam proses tersebut terjadi perkembangan segenap potensi yang ada, baik fisik maupun psikis. Menuju suatu tahap tertentu, pola perkembangan tersebut memuat proses yang berasal dari individu sendiri maupun dapat berasal dari hasil interaksi dengan lingkungan sosial dan alamnya. Proses tersebut dapat dikatakan proses manusia dalam mencapai keutuhan eksistensinya. Hal tersebut tentunya akan bersentuhan atau bahkan berbenturan dengan aspek dan permasalahan kehidupan aktual. 2. Proses kehidupan manusia. Setelah Allah mengambil perjanjian pada ruh manusia, bakal keturunan Adam, ketika berada di alam ruh, kemudian dari setiap ruh tersebut diturunkan ke dunia melalui alam rahim. Dan Allah tiupkan ruhnya pada janin sebagaimana firman-Nya berikut ini. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ruhnya ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr Surat 15 ayat 29. Adapun yang dimaksud dengan sujud pada ayat di atas bukanlah menyembah atau sujud seperti halnya dalam salat, tapi sebagaimana penghormatan kepada Allah. Ayat di atas persis diulangi kembali pada surat Syad Surat 35 ayat 72. Tidak ada seorang pun manusia yang lahir ke dunia ini kecuali ia telah ditetapkan oleh Allah untuk melewati masa di alam rahim. Proses terjadinya manusia kelihatannya begitu sederhana, tetapi jika kita pikirkan, maka kita akan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam proses kejadian setiap manusia. Cobalah lihat dan pikirkan di balik gambar di atas sekali lagi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran Surat 3 ayat 191. Namun karena mengenai proses penciptaan manusia pertama masih saja teka-teki dan dijelaskan Allah melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quran, maka sebelum menjelaskan proses kejadian manusia biasa atau Bani Adam, berikut ini akan dijelaskan lebih dahulu tentang penciptaan Nabi Adam. Sikap terhadap proses kehidupan manusia. Secara umum, sikap adalah reaksi-reaksi kejiwaan berdasarkan hasil penalaran, pemahaman, dan penghayatan individu terhadap objek tertentu. Misalnya rasa sayang, benci, rindu, dan lainnya. Sikap sebagai wujud dari kesiapan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap objek, sikap keagamaan yang terdapat pada individu merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan tingkat ketaatan terhadap agamanya. Terjadinya perubahan kepercayaan dari satu agama ke agama yang lain atau cara pandang agama yang dianutnya, maka muncullah perubahan sikap, cara berpikir, dan tingkah laku yang dianutnya selama ini. Kesimpulannya, dari paparan di atas, yang memiliki kemahakuasaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ciptaannya. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan dan sebagai makhluk ciptaannya. Kita sebagai manusia diberi hak untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.